Dimulai nggih, anak-anak? Sudah hadir semua? Sudah. Nah, sambil nanti menunggu, siapa tahu ada teman lagi yang bisa bergabung ya. Nah, kita mulai saja terlebih dahulu karena sudah menunjukkan pukul 9.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Oke, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, yuk. Supaya tambah semangat seperti apa kalau ditanya kabar? Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Sehat? Semangat. Iya, hebat. Nah, supaya tambah semangat, kita tepuk PPK. Ya? Masih ingat tepuk PPK anak-anak? Masih. Yuk, coba semangat, siap tangannya tepuk PPK. Tepuk religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Yes. Hebat. Nah, anak-anak, kalau salam PPK sudah bisa semua apa belum salam PPK? Tuh, coba salam PPK. Cerdas, karakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Iya, bagus sekali. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, hari ini yang akan memimpin doa adalah Mbak Leha. Mbak Leha sudah siap, Mbak Leha? Ya, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa mulai. Yuk, berdoa. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa Amin. Semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu, pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Amin. Terima kasih Mbak Leha sudah memimpin teman-temannya berdoa ya. Nah, anak-anak, kita pada masa pandemi ya. Sekarang terlebih-lebih hari ini ya, berita apa di desa kita apa banyak sekali kasus corona ya. Berarti kita harus apa selalu menaati protokol kesehatan dengan cara menerapkan 3M. Malah sekarang harusnya 5M. Apa saja ada yang tahu? Yang pertama, memakai
Pakai masker. Yang kedua, Mencuci tangan. mencuci tangan. Yang ketiga, Menjaga jarak. menjaga jarak. Kemudian M yang keempat apa? Menjauhi kerumunan, ya. Kemudian M yang kelima adalah apa, Ca? Mengurangi mobilitas, ya. Mobilitas itu mengurangi perjalanan-perjalanan, ya. Nah, anak-anak, Bu Guru akan share screen, nggih. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Tadi sudah salam PPK ya, sudah berdoa. Nah, Bu Guru ingin bertanya, sudahkah kalian semua mengisi presensi online hari ini? Sudah. Sudah, ya, hebat. Semuanya sudah mengisi presensi online. Nah, supaya rasa cinta tanah air kita semakin meningkat, kita terlebih dahulu akan menyanyikan lagu. Apa ini, Cah, lagunya? Satu Indonesia satu bangsa. Sudah hafal semua? Sudah. Ya, kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Yuk, Bu Guru putar dulu. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita, tanah air asli jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, coba Bu Guru ingin bertanya, masih ingatkah kalian pada materi pelajaran sebelumnya? Masih. Apa coba? Tunggal, Bu. Tunggal. Kemudian apa lagi? Media cetak dan elektronik. Bagus, betul, pinter sekali media cetak dan elektronik. Kemudian selain zat tunggal ada zat apa lagi? Campuran. Ya, zat campuran, betul. Nah, tadi pagi Bu Guru di grup WA meminta kalian menyebutkan bunyi Pancasila sila ketiga. Apa ya tadi? Persatuan Indonesia. Ya, nah, tugas Bu Guru tadi pagi ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Apa ya kira-kira? Hari ini kita akan belajar yang pertama adalah apa ini? Makna persatuan dan kesatuan. Kemudian materi yang kedua, letak astronomis kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir adalah Iklan masyarakat. Ya, pinter. Nah, hari ini kita memasuki tema 9, subtema 1, pembelajarannya ke 3. Materinya ada 3 ya. Nah, diharapkan kalian melalui kegiatan pembelajaran hari ini, kalian dapat menganalisis makna persatuan dan kesatuan dengan
tepat. Kemudian, melalui kegiatan mengamati peta Jawa Tengah, kalian semua dapat menganalisis letak astronomis kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah melalui kegiatan mengamati contoh iklan tentang persatuan dan kesatuan, kalian dapat menganalisis isi iklan dengan tepat. Ya. Nah, hari ini kalian juga akan belajar melalui kegiatan apa saja seperti biasa. Membaca, menanya, ya, mengkomunikasikan, mengeksplorasi, kemudian mengkomunikasikan, dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Menarik sekali pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kita semua harus semangat. Yuk, coba supaya tambah semangat. Tepuk anak rajin masih ingat? Masih. Yuk, tepuknya harus penuh semangat ya. Siapa anak rajin tepuk tangan? Siap untuk belajar tepuk tangan. Siapa anak Siap untuk belajar, siap menjadi pintar tepuk tangan. Tepuk semangat. Ma. Semangat. Ulangi yuk. Kurang kompak ini. Yuk coba tepuk semangat. Semangat. Iya. Nah, anak-anak, supaya kalian konsentrasi ya sebelum memulai pelajaran, kalau Bu Guru bilang hai, jawabannya apa? Halo. Nah, yuk coba kalau Bu Guru bilang halo, kamu jawabnya? Hai. Yuk coba. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, hai, hai. Halo. Kalau Bu Guru hai-nya 2 kali, jawabnya halo 2 kali. 3 kali juga seperti itu. Yuk coba diulangi. Hai. Halo. Hai, hai. Halo. Hai. Good. Supaya kalian konsentrasi. Nah, Bu Guru akan menampilkan ada 2 buah gambar, ya. Coba ini gambar apa menurut pendapatmu ini? Gotong royong. Gambar apa ini? Gotong royong. Gambar masyarakat yang sudah bergotong royong. Ini bencana apa ya anak-anak? Longsor. Tanah longsor. Nah, ini dibaca keterangannya. Bencana tanah longsor di Klatenan. Iya. Nah, kalian semua tinggal di mana ya, anak-anak? Nama desanya? Desa dan Makanan. Iya. Nah, pada bulan Januari yang lalu, desa kita mengalami bencana ya. Pada saat musim hujan datang, desa kita tertimpa bencana. Bencana apa ya? Ada yang ingat? Tanah longsor. Dan juga Banjir. banjir ya. Kamu di lingkungan sekitarmu ada yang terkena musibah itu? Ada. Ada ya yang dekat-dekat dengan rumah kalian, terutama yang rumahnya dekat dengan sungai atau rumahnya dekat dengan tebing. Nah, perlu kita ketahui di desa kita ini letaknya apa? Di tanah yang tidak stabil karena daerah kapur ya. Sehingga ketika datang musim hujan, kemudian apa?
masyarakat sekitar membuang sampahnya di mana ya anak-anak? Sungai. Sungai. Kemudian ada kegiatan apa? Menebang pohon dan sebagainya sehingga menyebabkan Tanah longsor. banjir dan tanah longsor. Nah, coba kamu lihat di dua foto ini. Ini masyarakatnya sedang apa ya? Bergotong royong. Gotong royong apa ini? Ada yang pegang pacul ya, cangkul. Ada yang sedang menarik tambang. Apa ini? Membantu korban. Iya, sedang membantu. Korban bencana longsor. Iya. Nah, Bu Guru ingin bertanya, bagaimana perasaanmu ketika melihat atau mengetahui saudaramu atau tetanggamu atau masyarakat di desamu yang terkena bencana tanah longsor? Bagaimana perasaanmu? Sedih. Sedih. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan kalau ada yang terkena musibah? Membantunya semaksimal mungkin ya. Nah, betul sekali. Nah, kegiatan gotong royong di sini ada masyarakat ya, ada yang sedang membersihkan tanah-tanah yang longsor ya. Ini mencerminkan persatuan dan kesatuan sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Betul sekali. Nah, Bu Guru coba ingin tahu kelas 5 ini sudah hafal Pancasila semua apa belum? Sudah. Nah, coba siapa yang berani melafalkan Pancasila? Yuk. Coba, tadi katanya bisa. Coba siapa yang berani? Mas Kuku? Bu. Oke, yuk Mas Kuku silakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan dan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, bagus. Betul, anak-anak? Betul. Ya, tepuk tangan untuk Mas Kuku. Masih ingat tepuk salut? Tepuk salut. Salut, salut. 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 Yo tadi putra Mas Kuku, sekarang yang putri siapa yang berani? Bagea? Ya, yuk silakan Bagea. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, hebat. Tepuk tangan untuk Mbak Gea. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, yang lain Bu Guru yakin juga hafal Pancasila. Tapi yang perlu kita ketahui, Pancasila tidak hanya untuk dihafal, tetapi juga untuk diamalkan. Ya, khususnya ini tadi kita sedang belajar Pancasila sila ketiga tentang persatuan Indonesia, diamalkannya dengan cara gotong royong. Betul. Nah, Bu Guru lanjut ya, slide berikutnya. Nah, manusia adalah makhluk sosial ya. Ada yang masih ingat apa itu makhluk sosial? Masih. Yo, siapa yang mau memberikan pendapatnya apa itu makhluk sosial? Bisa makhluk yang tidak bisa hidup sendiri.
Bagus sekali jawabannya Mas Kuku, pinter. Manusia adalah makhluk yang Tidak bisa hidup sendiri. tidak bisa hidup sendiri, betul. Oleh karena itu penting sekali untuk kita semua ya. Untuk gotong royong, kerjasama ya, dan mengamalkan persatuan dan kesatuan. Agar tercipta keharmonisan, kita harus saling menghargai dan menghormati. Contohnya apa saja? Kalau di lingkungan sekolah, menghargai apa? Menghargai teman yang berbeda agama. Kemudian kalau di kelas kita ada yang Marik Jaya dari Madura, kita harus menghormati karena berbeda suku, bahasanya berbeda ya, tapi kita harus tetap menghargai agar tercipta keharmonisan. Nah, berikutnya adalah kita akan belajar tentang makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, coba ada yang mau membacakan? Ya, silakan dibacakan. Silakan dibaca, Mas Neo. Menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalis. Ya, betul. Yang kedua, Mas Kuku. Menjalin rasa kemanusiaan, memiliki sikap saling toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Ya, betul. Terima kasih. Yang ketiga, Mas Rio. Rasa persatuan dan kesatuan, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Ya, terima kasih ya yang sudah membacakan. Demikianlah 3 makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, dari yang sudah kalian baca tadi dan pelajari, dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa yaitu apa? Coba dibaca. Harus Saling mempertahankan mengisi kemerdekaan. Ya, persatuan dan kesatuan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik di lingkungan mana saja? Rumah, sekolah, maupun masyarakat. masyarakat. Coba Bu Guru ingin bertanya terlebih dahulu. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan tadi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, di rumah, di sekolah, masyarakat. Kalau yang di sekolah tadi contohnya apa saja ya, contoh perilakunya? Menghormati teman yang berbeda agama. Iya, betul. Kemudian? Menghargai orang yang teman berbeda suku. Kemudian menghargai pendapat teman yang lain ya. Kemudian kalau persatuan dan kesatuan bangsa kalau di kelas, kalau sedang tidak pandemi biasanya melaksanakan apa ya? Ikat. Kemudian kerja bakti membersihkan sekolah. Itu contoh perilaku yang ada di sekolah. Nah, berikutnya Bu Guru akan menampilkan contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang pertama coba dibaca Mbak Melani. Membersihkan lingkungan bersama-sama. Ya, yang kedua Mas Rio. Menjenguk salah satu warga yang sakit. Iya, betul. Yang pertama tadi membersihkan lingkungan bersama-sama tadi seperti musibah tanah longsor dan banjir ya.
dibersihkan oleh masyarakat secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, menjenguk salah satu warga yang sakit. Tapi kalau sakitnya sakit COVID, boleh dijenguk apa tidak anak-anak? Tidak. Tidak ya. Nah, kemudian yang ketiga, dibaca coba Mbak Nisa, Mbak Gea. Bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan. Nah, ya. Nah, nomor 3 ini keamanan kesehatan lingkungan. Contohnya sekarang masih dalam masa pandemi ya. Kita harus bekerja sama dengan cara mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, ini di desa kita ini balai desanya ditutup karena banyak sekali perangkat desa yang terkena COVID-19. Nah, kita sebagai warga harus mematuhi untuk tetap di rumah ya. Di rumah mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Maskernya sekarang harus double ya. Kemudian jangan berkerumun, jangan bepergian kalau tidak penting. Nah, itu termasuk perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang keempat, coba dibaca. Yang belum baca dari tadi ya, Mas Billy. Saling menghormati orang yang berbeda agama dan tidak membeda-bedakan suku. Iya, betul. Tadi sudah dijelaskan ya. Kalau di sekolah kita juga ada teman yang berbeda suku, kita tetap menghormati. Di lingkungan masyarakat sekitar juga ya. Tetangga kamu ada yang beragama non-muslim, ya kita harus menghormatinya ya. Yang terakhir, Mbak Kesha. Dibaca Mbak Kesha. Yang membangun Bergotong royong bangun lingkungan sekitar, Bu. Ya, betul. Contohnya kalau ada jembatan yang rusak, kita masyarakat biasanya bergotong royong membangun jembatan dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan. Coba sebelum Bu Guru tayangkan slide-nya, Bu Guru ingin tanya coba, kalau kamu perhatikan lingkungan di sekitarmu, selain ada perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, ada tidak yang tidak mencerminkan? Ada. Contohnya apa? Coba yuk. Dianalisis bersama-sama lingkungan sekitar, contoh perilaku yang tidak mencerminkan. Mas Neo, coba Mas Neo, contohnya apa? Contohnya membuang sampah sembarangan. Betul, bagus sekali. Kemudian yang lain, Mbak Viko? Perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Tadi Mas Neo menjawabnya membuang sampah sembarangan. Kemudian yang lain, kalau ada yang terkena bencana, kemudian orangnya tidak mau membantu, ya betul. Kemudian contoh yang lain, siapa yang mau menyebutkan? Tidak menghormati orang yang berbeda agama. Betul, tepat sekali. Tidak menghormati orang yang berbeda agama. Ada lagi yang mau berpendapat? Suku lain. Membedakan suku lain. Iya, hebat sekali, pinter-pinter ya kelas 5. Betul, itulah contoh-contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ini contohnya Bu Guru tulis di sini. Saling melempar tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan. Contohnya tadi buang sampah sembarangan ya. Kemudian tidak peduli terhadap keadaan lingkungan sekitar. Kemudian tidak mau ikut ronda karena alasan sibuk dengan pekerjaan ya. Nah, demikianlah perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nanti kalian bisa cari contoh lain ya yang ada di lingkungan sekitarmu. Baik perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan
yang bisa kalian teladani ya. Kemudian kalian juga nanti mencari perilaku yang tidak mencerminkan. Kalau tidak mencerminkan diteladani apa? Dihindari. Hindari. Iya, betul. Nah, Bu Guru sekarang ingin bertanya, di manakah kalian tinggal anak-anak? Di desa apa? Desa Dharma Pradena. Termasuk ke dalam wilayah kabupaten mana? Banyumas. Banyumas. Kalau kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati. bupati. Siapa Pak Bupati kita? Bapak Pak Husen. Pak Husen, betul, pinter. Nah, Kabupaten Banyumas termasuk dalam wilayah provinsi mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pinter. Provinsi Jawa Tengah, ibu kotanya di mana? Semarang. Betul, pinter. Nah, provinsi dipimpin oleh seorang Bupati. provinsi gubernur. Siapa nama Bapak Gubernur kita? Ganjar Pranowo. Betul, Bapak Ganjar Pranowo. Nah, kalau kamu sudah paham, nah, di mana kalian tinggal, kabupaten mana, provinsi mana, dapatkah kalian menunjukkannya dalam peta? Ada yang sudah pernah melihat peta? Sudah. Iya, di belakang Bu Guru ada peta besar. Peta apa? Dibaca yuk judulnya. Peta Jawa Tengah. Tengah. Kemudian Bu Guru kemarin sudah membagikan print out LKPD, ada petanya juga, sudah dipelajari? Iya. Di rumah juga ada yang sudah punya atlas? Coba yang sudah punya atlas ditunjukkan ke Bu Guru. Wah, iya, Mbak Melani, Mas Rio, Mbak Gea, Nyu, Billy, Viko, ya. Yang sudah punya bisa, kalau yang belum punya bisa pinjam ya ke kakak kelas. Nah, kalian sudah buka-buka atlasnya, menemukan peta Provinsi Jawa Tengah? Sudah. Sudah, pinter. Nah, hari ini kita akan lanjut belajar tentang letak astronomis ya, kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, sebelumnya supaya kamu paham apa itu letak astronomis, Bu Guru akan memutarkan video. Seperti biasa, sebelum diputar videonya, siapkan alat tulis. Simak baik-baik, catat yang penting. Catat poin penting. Yuk, Bu Guru akan putarkan video berikut ini. Sudah siap? Sudah. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Iya. Yuk kita tonton video berikut. Siap ya? Siap. Terdengar suaranya? Bu. Hai, kali ini kita akan mencari tahu apa itu garis lintang dan garis bujur. Seperti yang kita tahu bahwa suatu daerah dapat diketahui melalui letak astronomisnya. Letak astronomis ditentukan dari garis lintang dan garis bujur. Catat. Letak astronomis ditentukan oleh garis lintang dan garis paralel atau garis hayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis lintang membelah bumi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Belahan ini berpusat pada garis lintang 0 derajat. Garis lintang 0 derajat disebut juga dengan garis khatulistiwa
garis ekuator atau garis lintang. Garis lintang yang terdapat di belahan bumi utara disebut garis lintang utara. Garis lintang utara besarnya 0 derajat lintang utara sampai dengan 90 derajat lintang utara. Sementara garis lintang yang terdapat di belahan bumi selatan disebut garis lintang selatan. Garis lintang selatan besarnya 0 derajat lintang selatan sampai dengan 90 derajat lintang selatan. Lintang Garis selatan disingkatnya lintang LS berfungsi ya. untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi. Misalnya iklim tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Sementara itu, garis bujur atau bisa disebut dengan garis meridian adalah garis hayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis bujur membelah bumi menjadi belahan bumi barat dan belahan bumi timur. Belahan ini berpusat pada garis bujur 0 derajat yang melalui kota Greenwich, Inggris. Garis bujur yang terdapat di sebelah barat kota Greenwich disebut garis bujur barat. Garis bujur barat besarnya 0 derajat bujur barat sampai dengan 180 derajat bujur barat. Garis bujur yang terdapat di sebelah timur kota Greenwich disebut garis bujur timur. Garis bujur timur besarnya 0 derajat bujur timur sampai dengan 180 derajat bujur timur. Garis bujur barat dan bujur timur berhimpitan atau bertemu di Samudra Pasifik. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Selanjutnya kita perhatikan letak astronomis negara Indonesia yuk. Ini peta negara mana? Indonesia terletak pada 6 Yo. derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 94 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Mari kita coba cari tahu letak astronomis provinsi-provinsi pada negara Indonesia. Pilih pulaunya, lalu pilih salah satu provinsinya. Selamat mencoba! Nah, sekarang ini pulau apa ini? Pulau Sumatera. Sumatera. Pinter. Kita akan cari letak astronomisnya. Utara. Letak astronomisnya adalah 0 derajat lintang utara sampai dengan 4 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai dengan 100 derajat bujur timur. Jambi, letak astronomisnya adalah 1 derajat lintang utara sampai dengan 2 derajat lintang selatan dan Provinsi 101 Jambi. derajat bujur timur sampai dengan 104 derajat bujur timur. Lampung, letak astronomisnya adalah 3 derajat lintang selatan sampai dengan 6 derajat lintang selatan dan 103 derajat bujur timur. Kalian perhatikan cara menentukan letak astronomisnya ya, supaya tahu caranya. Nanti kamu Bujur timur. pelajari menggunakan atlasmu sendiri. Kamu simak videonya ya.
Nah, sekarang Pulau Jawa nih. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Astronomisnya adalah 6 derajat bintang selatan sampai dengan 8 derajat bintang selatan dan 110 derajat bujur timur sampai dengan 114 derajat bujur timur. Itu Jawa Timur. Banten. Sekarang Provinsi Banten. Adalah 5 derajat bintang selatan sampai dengan 7 derajat bintang selatan dan 105 derajat bujur timur sampai dengan 106 derajat bujur timur. Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, provinsi kita. 6 derajat bintang 6 selatan derajat lintang selatan 8 sampai dengan 8 derajat lintang selatan 108 derajat bujur timur sampai dengan 111 derajat bujur timur. Nah, ini merupakan letak astronomis dari Provinsi Jawa Tengah, ya. Kita lanjut, kalian simak saja caranya ya. Nanti kamu cari sendiri menggunakan atlas. Sekarang pulau apa ini? Kalimantan. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Astronomisnya adalah 2 derajat bintang utara sampai dengan 2 derajat bintang selatan dan 118 derajat bujur timur. Nanti supaya kalian lebih memahami videonya Bu Guru kirimkan nggih. Tenang saja, disimak saja baik-baik. Kalimantan Selatan. Letak astronomisnya adalah 1 derajat bintang selatan sampai dengan 4 derajat bintang selatan dan 114 derajat bujur timur sampai dengan 1. Ya, cukup. Nah, setelah kalian menyimak video tersebut tentang letak astronomis. Letak astronomis ditentukan oleh garis apa dan garis apa ya? Garis lintang dan garis bujur. Betul, shape ya. Coba ini. Letak astronomis adalah, coba dibaca, siapa yang mau baca dengan keras? suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Iya, betul. Garis bujur, yuk coba dibaca, Mas Kuku. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam Atau? atau 60 menit. Iya, betul. Kalau garis bujur itu garis khayal yang membentang secara vertikal. Kalau vertikal itu berarti dari atas ke bawah. Oke, jenenge garis bujur. Coba kamu perhatikan di atlasmu. Kamu lihat setiap peta ada garis-garisnya apa tidak? Ada. Nah, kalau garis yang vertikal itu namanya garis bujur.
Bujur, pinter. Nah, garis bujur ini apa? Berfungsi menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Angger jaraknya 15 derajat ke arah bujur timur berarti menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Nah, kemudian ada juga garis lintang. Yuk, siapa yang membaca? Mbak Melani? Garis lintang adalah garis khayal yang membentuk secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi. Seperti tropis, sedang, dan kutub dingin. Atau dingin. Nah, kalau tadi garis bujur itu yang vertikal, garis lintang itu yang horizontal, mendatar. Coba kamu lihat di petamu ada garis yang mendatar? Nah, itu membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Nah, garis lintang ini kalau tadi garis bujur menentukan zona waktu, kalau garis lintang menentukan perbedaan zona iklim. Seperti kita ketahui, negara kita, negara Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa 0 derajat lintangnya, sehingga mempunyai iklim apa ya? Iklim Tropis. Mulanya musimnya hanya ada 2, musim hujan dan musim kemarau. Ya, betul. Berbeda dengan negara-negara di Eropa, ada 4 musim ya, ada salju, ada musim salju, musim gugur, musim semi ya. Berbeda dengan negara kita. Nah, sekarang kita lanjut. Kamu sekarang sedang melihat apa di layar? Peta apa ya? Peta Indonesia. Peta Indonesia. Ini seperti lagu yang sering kita nyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau. Ada 5 pulau besar di Indonesia. Pulau apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Jawa Tengah, Kalimantan. Pulau. Kalau pulau berarti pulau. Pulau Jawa. Sumatera. Kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yuk diulangi, coba perhatikan layar HP-mu. Yang ini yang kita tinggali pulau Jawa. Terus sebelahnya di sini pulau Sumatera. Kemudian yang ini Kalimantan. Kalimantan. Yang ini Sulawesi. Yang sebelah sini paling timur Papua. Pinter. Nah, Indonesia terdiri dari 34 provinsi ya anak-anak. Mulai dari ini, dulu sudah pernah kalian mempelajari 34 provinsi dan ibu kotanya masih ingat? Masih. Nah, salah satunya adalah provinsi yang kita tinggali, yaitu provinsi Jawa Tengah yang beribu kota di Semarang. Nah, letak astronomis Indonesia berada pada garis berapa? Coba dibaca itu bareng-bareng. 6 derajat lintang utara Sampai 11 derajat lintang selatan dan 65 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui garis khatulistiwa atau nama lainnya garis ekuator. Apa itu garis khatulistiwa atau garis ekuator? Adalah garis khayal
yang membagi bumi menjadi 2 belahan, yaitu bumi bagian utara dan selatan. Tadi sudah dijelaskan Bu Guru, ya. Nah, sekarang kita masuk ke provinsi yang kita tinggali, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya di mana? Semarang. Dapatkah kamu menunjukkan letaknya di peta? Di LKPD-mu. Coba. Semarang, kamu bisa menemukan letak kabupaten ibu kota Provinsi Jawa Tengah? Bisa ya. Coba Bu Guru, itu ada tanda panahnya. Itu letak ibu kota Semarang. Nah, kalau tempat tinggalmu Kabupaten Banyumas, dapatkah kamu menemukannya? Dapat dicari di peta? Dapat. Di sebelahnya kabupaten mana ya? Iya, itu ditunjukkan oleh tanda panah ya. Yang panah besar ini Semarang, yang sebelah sini Kabupaten Banyumas. Selain Kabupaten Banyumas, ada kabupaten mana saja? Ayo, bisa menyebutkan dari peta yang ditampilkan Bu Guru? Purbalingga. Kemudian Cilacap, betul. Kemudian Brebes. Kemudian Tegal, pinter. Terus Pemalang, betul. Kemudian Kebumen, Purworejo, Wonosobo, banyak sekali ya. Nah, nanti kalian bisa mencarinya ya, dilihat di atlas atau di LKPD yang sudah Bu Guru bagikan. Sudah dibaca semua kan di rumah? Sudah. Nah, ini peta yang lebih jelas lagi. Nah, Kabupaten Banyumas, letak astronomisnya sesuai dengan peta ya, dengan cara mencari tadi. Ini misalnya Banyumas, dilihat garis lintangnya, garis bujurnya. Coba kalian baca, di sini ada Kabupaten Banyumas, letaknya 109 derajat sampai 110 ya. derajat bujur timur. Ya. Kabupaten Banyumas dengan kabupaten yang berdekatan, kabupaten mana saja? Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, betul. Nah ya, nanti kamu lihat di atas atau di LKPD yang Bu Guru bagikan ya, nanti dikerjakan nanti setelah ini. Nah, setiap kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki kekhasan masing-masing. Sehingga penting sekali untuk menjunjung persatuan dan kesatuan. Contohnya di Kabupaten Banyumas banyak sekali yang khas-khas nih. Salah satunya adalah makanan khas Banyumas. Apa contohnya? Mendoan, pinter. Kemudian apa lagi? Getuk Sokaraja, pinter. Kemudian apa lagi makanan khas yang lainnya? Apa Mbak? Soto Sokaraja, betul. Ada makanan khas, ada bahasa. Kalau bahasanya orang Banyumas, bahasa apa? Ngapak ya, terkenalnya bahasa ngapak. Kemudian apalagi yang khas banyak sekali ya, adat istiadat, seni yang khas dari Banyumas, seni apa? Ebek nih, atau kuda lumping, lengger, Banyumasan juga itu termasuk kesenian khas dari Kabupaten Banyumas. Kemudian kabupaten atau kota lain mempunyai kekhasan sendiri ya. Misalnya di Semarang ada makanan khas apa ya? Kalau di Semarang? Lumpia. Betul, pinter, lumpia. Dan juga kabupaten atau kota yang lainnya punya makanan khas masing-masing, bahasa masing-masing ya, yang harus kita hormati ya.
penting sekali untuk menjunjung persatuan dan kesatuan agar tercipta keharmonisan. Nah, salah satunya dengan menggunakan iklan. Iklan ajakan atau seruan untuk mengukuh persatuan dan kesatuan. Nah, Bu Guru ingin bertanya, apa itu iklan? Ada yang masih ingat? Masih. Apa? Coba Mas Neo. Ya. Iklan adalah apa? Iklan adalah Kalimat ajakan atau seruan ya? Sarana untuk mempromosikan. Iya, betul. Bisa mempromosikan suatu barang ya atau produk, atau ini iklan untuk mengajak atau seruan ya, menginformasikan kepada masyarakat sekitar. Nih di sini ada gambarnya sedang memegang bendera merah putih ya. Nah, jenis iklan berdasarkan fungsinya ada 2. Kalau kemarin berdasarkan medianya ada iklan media elektronik. Ya. Kalau media cetak, contohnya media yang kita temui di koran, majalah, tabloid. Kalau iklan elektronik, iklan yang ditayangkan televisi, internet, radio. Itu berdasarkan medianya. Kalau iklan berdasarkan fungsinya dibagi juga menjadi 2, yaitu komersial, iklan komersial dan non komersial. Kita pelajari satu persatu. Iklan komersial, coba dibaca yuk, Mas Kuku. Apa itu iklan komersial? Yaitu jenis iklan yang bertujuan mencari keuntungan ekonomi yang utamanya meningkatkan penjualan. Iya, mencari keuntungan berarti menawarkannya sebuah produk. Seperti pembelajaran sebelumnya, ini ada iklan produk hand sanitizer, ada iklan makanan, ada iklan minuman, ada iklan apalagi sabun, cuci tangan dan sebagainya. Itu iklan komersial. Nah, sekarang iklan non komersial, dibaca coba, Mas Rio. Iklan non komersial yakni jenis iklan yang dibuat untuk tujuan memberikan informasi, ajakan dan edukasi terhadap masyarakat. Contoh iklan layanan masyarakat. Ya, contohnya adalah iklan layanan masyarakat. Coba kalian perhatikan di sini ada iklan. Tulisannya apa ya? Satu nusa, satu bahasa Indonesia. Kemudian ada tulisannya apa ini? Bersatu, bercerai kita. Gambarnya ada bendera merah putih, ada peta Indonesia. Kemudian ini ada keragaman budaya di Indonesia. Dari iklan ini, iklan layanan masyarakat ini, kira-kira tujuannya untuk apa ya? Tujuannya iklan ini untuk mengajak masyarakat untuk menjunjung persatuan dan kesatuan. Ada kalimat apa ini? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Betul ya. Jadi kita harus selalu menjunjung persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar bersama-sama ya, mulai dari tadi yang pertama adalah belajar tentang makna persatuan dan kesatuan. Kemudian apalagi yang kedua? Tentang astronomis. Yang terakhir tadi tentang iklan layanan masyarakat. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan LKPD. LKPD Bu Guru sudah
membagikan melalui grup WA kelas link LKPD ya, live worksheet. Bisa juga kalian mengerjakan secara tertulis pada LKPD yang sudah Bu Guru bagikan. Mana coba ditunjukkan LKPD-nya? Nih, yang seperti ini. Ya. Di sini ada nama, nomor absen, kalian tulis identitas kalian ya, diisi. Nah, sekarang kita mulai dari LKPD 1. Sebelum memulai LKPD 1, kita ice breaking dulu supaya tambah semangat sebelum mengerjakan ya. Di sini ada gambar apa, Cah? Gajah dan semut. Gajah? Semut. Semut. Kalau gajah tubuhnya besar apa kecil? Besar. Kalau semut? Kecil. Kalau Bu Guru bilang gajah, kamu jawabnya? Besar. Besar. Tangannya seperti ini yuk. Siap, duduknya yang betul. Kalau Bu Guru bilang gajah, besar. Besar sambil diucapkan besar. Bu Guru bilang semut. Bisa? Jangan tertukar. Nanti kalau Bu Guru bilang semut, kamu besar. Berarti kurang konsentrasi. Yuk sebelum dimulai, latihan dulu. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Kecil. Sudah siap? Dah. Halo. Hai. Hai. Halo. Gajah. Halo. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Pinter. Kalau Bu Guru bilang jerapah, Tinggi. tinggi. Kalau Bu Guru bilang katak, pendek. Jerapah, tinggi. Katak, pendek. Gajah, Besar. semut, Kecil. katak, Pendek. jerapah. Tinggi. Ya, good. Berarti tidak kebalik-balik ya. Nanti kebalik semut tinggi. Salah. Berarti kurang konsentrasi. Tepuk tangan untuk kelas 5 hebat. Nah, yuk kita sekarang masuk ke LKPD 1. Coba dibaca perintah LKPD 1. Mas Billy. Mas Billy dibaca, silakan. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang atasnya, Mas. Kamu telah memperoleh banyak informasi tentang perilaku yang mencerminkan Persatuan dan kesatuan bangsa. Amatilah perilaku yang ada di sekitarmu. Apakah sudah mencerminkan persatuan dan kesatuan? Coba analisis makna penting dari perilaku persatuan dan kesatuan. dan selesaikan LKPD LKPD. 1. Ya, coba dibuka LKPD-nya. Ada yang beberapa yang sudah mengerjakan di live worksheet ya. Nah, sekarang Bu Guru ingin kalian mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD 1. Yuk coba, siapa ya yang sudah kemarin? Mas Kuku sudah ya? Yuk, coba dibacakan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Yuk dibacakan. gotong royong membantu korban bencana alam, Ya, betul. membantu membersihkan lingkungan, Ya, betul. saling menghormati orang yang berbeda agama, Ya, betul.
tidak membeda-bedakan suku lain, Kemudian, mematuhi protokol kesehatan. iya, bagus, hebat ya. Yang lain, bagaimana pendapatmu? Jawabannya Mas Kuku sudah tepat apa belum? Sudah. Nah, sekarang yang sebelahnya, perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yo, siapa? Mbak. Bencana alam. Ya, Mbak Melani, yuk dibacakan, Mbak. Bencana alam. Ya, Berbeda agama. ya, Menjauh teman yang berbeda agama. ya, betul. Ya, bagus. Sudah bagus jawaban dari Mbak Melani. Teman yang lain? Bagaimana? Sudah betul jawabannya Mbak Melani? Sudah, Bu. Sudah, betul. Nah, sekarang kalian analisis gambar yang ada di LKPD-mu. Ada gambar apa ya di situ? Gambar gotong royong sedang kerja bakti ya. Perilaku apa yang ditunjukkan pada gambar? Mas Rio? Gotong royong. Ya, betul. Setuju ya teman yang lain? Nah, setelah kalian mempresentasikan LKPD 1, sekarang kita lanjut LKPD 2. Amati peta Provinsi Jawa Tengah yang ada pada LKPD. Ya, sudah diamati petanya? Dapatkah kamu menunjukkan tempat tinggalmu? Dapat. Kabupaten mana ya? Ya. Dapatkah kamu menunjukkan 4 kabupaten yang berbatasan dengan kabupaten tempat tinggalmu? Kemudian analisis letaknya sesuai garis bujur dan lintangnya. Yuk coba dianalisis dulu petanya, diperhatikan petanya. Ya Mas Billy, dilihat mana ya Kabupaten Banyumas? Bisa menemukan di peta? Sudah. Bisa dilingkari dengan ballpoint atau pensil. Yuk ditulis dulu. Kemudian kabupaten yang berbatasan. Coba dilihat di petamu. Sudah? Kabupaten mana saja? Cilacap, Purbalingga. Tegal, Brebes, Pemalang. Brebes, Pemalang, Kebumen, pokoknya yang berdekatan ya. Boleh kalian lihat di peta. Kemudian analisis letaknya. Yuk letaknya. Berdasarkan garis bujur dan lintang. Bu Guru beri waktu 5 menit. Yuk dicatat dalam LKPD-mu. Dicatat dalam LKPD. Yuk dikerjakan. Bisa sambil berdiskusi melalui Zoom ini. Tadi Kabupaten Banyumas, letaknya sudah kamu ketahui di peta? Setelah kamu ketahui, analisis berdasarkan garis bujur dan lintangnya. Garis bujurnya berapa, garis lintangnya berapa.
layar LKPD-nya? Sudah. Sudah. Ditulisi nama, nomor absen, jangan lupa ya. Kemudian ini perilakunya ditulis di kolom yang sudah disediakan. Perilaku yang ditunjukkan gambar adalah perilaku gotong royong. Kemudian makna persatuan dan kesatuan sudah ya tadi. Ini petanya, yuk. Di sini Banyumas. Yang berbatasan berarti Cilacap, Purbalingga, Tegal, Brebes ya. Nomor 1 di sini. Ada yang sudah? Mas Koko, nomor 1 Kabupaten Banyumas. Letaknya? Garis bujurnya berapa? Bu. Garis bujurnya 7 derajat. 7 derajat sampai 109 derajat. Sampai. Yuk coba dibacakan, Mbak. Oh, Kabupaten Banyumas letaknya. Garis bujur 7 derajat. Coba diulangi. 1 Banyumas. Ya. 7 derajat. Garis lintang 109 derajat. 2 Cilacap. Garis bujur sampai derajat sampai 108 derajat. Cilacap. Kemudian yang ketiga Kabupaten mana? Brebes. Yang ketiga Brebes. Yang keempat Tegal. mana? Tegal. Kemudian yang kelima Purbalingga. Purbalingga. Kalian tulis garis bujur dan garis lintangnya ya. Ayo Mas Neo. Garis bujur. Ya, tadi jawabannya Mbak Fikoh sudah betul ya. Nah, setelah itu ada LKPD 3. Mengamati iklan. Yuk coba dilihat iklannya. Gambar apa itu iklannya? Coba dilihat. Ada Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera. Ini merupakan salam dari berbagai Agama. Ada agama apa saja? Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Hindu. Ya, Konghucu ya, betul. Jenis iklan apakah iklan di atas? Coba Mas Leo. Iklan apa? Media cetak. Iklan Komersial. Komersial. komersial, yaitu iklan layanan Masyarakat. seperti ini jawabannya. Ya, betul. Apa isi iklan tersebut? Coba Mas Koko. Sedang melaksanakan ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Ya, boleh, betul. Kemudian Mas Neo. Apa isi iklan tersebut? Ucapan salam dalam setiap agama berbeda. Ya, ucapan salam dari setiap agama yang berbeda. Sehingga kita harus apa? Menghormati dan tetap menjunjung persatuan dan iya, pinter, hebat semuanya ya. Nah, sekarang Bu Guru akan lanjut tadi.
Bentar nih, Bu Guru share screen. Sudah kelihatan? Sudah. Ya, tadi sudah sampai LKPD 3 ya, pintar-pintar semuanya. Nah, sekarang ini LKPD 3 sudah dikerjakan ya tadi iklannya tentang salam dari berbagai agama. Nah, sekarang kalau kalian semuanya sudah paham apa belum kira-kira pelajaran hari ini? Sudah paham? Sudah. Bertanya jika belum jelas atau belum paham. Yang belum jelas atau belum paham boleh bertanya. Ada yang mau bertanya? Seperti kata pepatah ini, malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau kalian belum paham atau belum jelas boleh bertanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah paham semua? Ya. Nah, kalau sudah, kita bersama-sama membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang pertama coba dibacakan, Mas Rio. Mas Rio, silakan dibacakan kesimpulannya. Kita tadi sudah belajar yang pertama adalah makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. ya. Kemudian yang kedua, Letak astronomis kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. iya betul. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kita telah Iklan untuk belajar. mengajak masyarakat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Iya betul, melalui iklan layanan masyarakat. Kalau kalian sudah paham dan sudah membuat kesimpulan pembelajaran hari ini, kalian mengerjakan evaluasi online untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Linknya Bu Guru nanti akan bagikan melalui grup WA ya. Kemudian LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan ya. Bisa LKPD melalui live worksheet langsung dikirimkan ke email ya. Kemudian yang LKPD tertulis dikumpulkan hari ini nanti setelah mengerjakan evaluasi online. Nah, hasil evaluasi online nanti kalian apabila yang mencapai nilai 70 berarti sudah tuntas KKM. Kalau yang belum 70 tidak tuntas KKM, harus melaksanakan remedial. Kalau yang sudah tuntas nanti Bu Guru beri materi tambahan seperti biasa. Dalam mengerjakan soal evaluasi online jangan lupa ya untuk selalu menjunjung nilai kejujuran. Harus jujur ya mengerjakan sendiri, jangan dikerjakan oleh orang tua karena kamu sudah kelas 5 ya. Nah, setelah kalian mengerjakan evaluasi ya, nanti Bu Guru kirim linknya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Guru ingin bertanya hal menarik apa sajakah yang kalian peroleh pada pembelajaran kita hari ini? Hal menarik apa yang kamu peroleh? Tadi sudah belajar apa saja, menarik apa tidak? Menarik. Belajar apa saja ya? Makna persatuan dan kesatuan. Kemudian? Letak astronomis. Betul. Kemudian? Iklan? Layanan masyarakat. Itu menarik bagimu? Menarik. Menyenangkan apa tidak pembelajaran hari ini? Ya, menyenangkan, alhamdulillah ya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran berikutnya adalah tentang kenampakan alam Indonesia. Wah, pasti ini akan menarik lagi ya tentang kenampakan alam. Nanti Bu Guru akan bagikan materi ajarnya ya melalui grup WA. Nanti kalian bisa pelajari untuk pembelajaran berikutnya. Nah,
Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu dari Jawa Tengah yang berjudul apa ini? Suara jamu. Ya, yuk Suara Jamu kita nyanyi bersama-sama. Sambil tepuk tangan ya, semangat. Yuk, tepuk tangan. Nyanyi bersama-sama. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Lagu Suara Jamu ya. Nah, setelah menyanyikan lagu Suara Jamu, kita untuk menutup pembelajaran ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang akan memimpin doa siapa ya? Mbak Kesha mana Mbak Kesha? Ada Bu. Mbak Kesha sudah keluar, berarti Mas Kuku saja ya yang menutup doa. Yuk, Mas Kuku. Mas Kuku, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Yuk, mana Mas Kuku? Teman-teman, kita akan sebelum pembelajaran ini selesai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Yuk, tangannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri
illal ladzina amanu wa amilus sholihati watawassaw bil sabari alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Bu Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anak hebat kelas 5 ya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat ya. Beberapa teman ada yang keluar karena sinyalnya buruk, tidak apa-apa ya. Nah, kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Bu Guru juga ucapkan terima kasih kepada orang tua, ayah dan ibu ya yang telah mendampingi putra-putrinya selama belajar di rumah ya. Orang tua adalah guru yang terbaik ya selama di rumah. Bu Guru ucapkan terima kasih juga. Nah, anak-anak, Bu Guru akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Bu Guru minta maaf jika dalam menyampaikan materi Bu Guru ada salah-salah kata atau salah perbuatan nggih. Bu Guru minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya anak-anak. Sampai jumpa Bu Guru. Dadah. Terima kasih ya. Salam sehat dan tetap semangat. Boleh keluar.